Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi, Wimpi Pangkahila. Tadi katanya mau menceritakan apa aja dampaknya terhadap orang yang disuntik. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Karni. Tadi Pak Menteri menyinggung ada surat dari andrologi begitu Pak ya. Itu memang saya sebagai ketua itu mengirimkan surat ke beberapa kementerian terkait mengenai pandangan kami tentang chemical castration atau kastrasi kimiawi atau kebiri kimiawi ini. Tentu Pak Menteri sudah membaca itu dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menceritakan pada tahun 1991 itu ada laporan penelitian saya yang dimuat di International Journal of Andrology. Saya waktu itu melakukan penelitian terhadap 20 pria sehat. Tujuannya memberikan anti testosteron ini. Tujuannya menemukan kontrasepsi baru bagi pria. Apa yang terjadi? Setelah saya suntik 3 kali berturut-turut selang sebulan, spermanya habis semua. Dia menjadi mandul. Tetapi saya nggak boleh membiarkan mereka kehilangan fungsi seksualnya. Jadi saya tambah lagi testosteron dengan dosis yang rendah. Mereka tetap punya fungsi seksual, tapi mereka menjadi mandul. Setelah saya hentikan pengobatan itu, apa yang terjadi? Menjadi subur lagi dia. Bisa menghamili lagi, punya anak lagi. Berarti efeknya reversible. Artinya bisa kembali ke kondisi normal kalau itu dihentikan. Tetapi kalau itu terus-menerus sampai sekian tahun ya tentu beda lagi efeknya. Nah itu satu contoh. Yang kedua Bang Karni, beberapa tahun lalu saya punya sepasang suami istri ini, datang ke saya, istrinya mengeluh suami saya ini terlalu katanya. Masa 2 keluarga saya diperkosa katanya. Bisa nggak tolong supaya nafsunya hilang? Saya bilang kalau cuma begitu gampang saya bilang. Tapi ibu siap nggak kalau terjadi apa-apa? Siap dia bilang. Tanda tangan ini inform consent. Persetujuan. Saya suntik dia, si bapak ini. Bapaknya udah pasrah aja dia. Saya berdosa katanya, mau diapain terserah aja dok. Saya suntik, ketiga kali dia datang. Saya tanya, gimana pak? Ya sudah hilang katanya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul ibu? Iya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya nggak tahu. Mungkin sama saya nggak bisa, sama orang lain mungkin bisa katanya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia nggak datang lagi. Jadi saya nggak bisa evaluasi sejauh mana itu berdampak bagi si bapak ini. Nah itu contoh yang pernah saya alami yang berkaitan dengan anti testosteron ini. Nah yang dipakai di kebiri kimiawi ini kan anti testosteron. Bapak-bapak ibu sekalian, semua manusia perlu testosteron. Termasuk Bang Karni, saya, Pak Menteri. Apa yang terjadi? Kalau disuntik anti testosteron, turun semua. Itu gambarannya sama dengan orang usia lanjut yang testosteronnya rendah. Apa yang terjadi? Gairah seksualnya turun, kemampuan ereksinya berkurang. Makin gemuk. Lalu apa lagi? Bisa gangguan jantung pembuluh darah, bisa tulangnya keropos, bisa memorinya, fungsi kognitifnya berkurang. Itu pada semua orang yang mengalami proses penuaan karena kadar testosteronnya turun. Nah, kalau orang normal disuntik anti testosteron, gambarannya sama seperti itu. Jadi tujuan kita Pak Menteri, itu kan ke fungsi seksual nih, supaya gairah seksualnya hilang, supaya nggak bisa ereksi lagi. Tapi di samping itu, kalau ini terus-menerus dilakukan, akan terjadi efek samping seperti tadi itu. Lemaknya meningkat, ototnya berkurang, payudaranya bisa tumbuh. Maksudnya kayak perempuan apa? Iya tumbuh seperti perempuan ininya. Ginekomastia kita menyebut. Jadi double adu dong. Oh bukan, itu hanya bukan double Pak Menteri. Gambaran ininya saja gitu kan ya.
Nggak takutnya jadi Enggak, bukan. disuntik jadi LGBT gitu. Oh, tidak. Nggak ya? Tidak. Ya. Tapi fungsi tubuh keseluruhan berkurang dia. Jadi bisa terjadi tulang keropos tadi, anemia, gangguan jantung, pembuluh darah, gangguan kognitif. Nah, pertanyaan saya, apa itu yang kita kehendaki? Padahal tujuan kita semula hanya ke fungsi seksual gitu. Hanya ke fungsi seksual. Tapi terjadi efek samping yang begitu banyak, sehingga manusia ini yang disuntik terlalu lama akan menjadi seperti itu. Kualitas hidup dia turun. Proses penuaannya dipercepat, bisa-bisa mati cepat dia. Nah, ini barangkali yang perlu kita pertimbangkan. Memang di media itu kan banyak sekali, Bang Karni ya, berita dari sumber yang tidak kompeten tapi dimuat. Bahkan sampai beberapa hari yang lalu di salah satu TV itu dimuat, tidak menimbulkan steril katanya. Salah total itu. Justru menimbulkan kemandulan kalau disuntik terus-menerus. Nah, itu informasi yang salah yang barangkali dicerna oleh sekian banyak rakyat Indonesia yang tidak mengerti. Nah, di sini saya merasa begitu penting fungsi media massa ini dan harus mengambil dari sumber yang kompeten, bukan dari sumber yang tidak kompeten. Nah, itu barangkali makanya yang perlu. malam ini kita hadirkan yang kompeten. Ya, terima kasih. Nah, sekarang gimana kalau orang ini kemudian stop, Pak Menteri, di stop nih ininya. Hukumannya sudah selesai nih. Lepas lagi dia. Dia ke dokter, disuntik lagi, balikin testosteronnya. Kembali lagi dia. Asal belum rusak ya selama itu. Nah, itu barangkali. Oleh karena itu tadi disebutkan oleh Ketua PBID, di beberapa negara itu sekalipun yang sudah menerapkan pro kontra masih ada. Selalu ada pro dan kontra. Antara manfaatnya sama mudaratnya tadi. Mana nih yang akan kita pertimbangkan? Ya. Saya sangat sedih ketika melihat Pak Menteri, ketika mendengar di media, seorang pengusaha di Kediri itu yang melakukan pelecehan seksual terhadap 58 anak. Vonisnya hanya 9 tahun. Gila nggak itu? Tapi itu kan bukan pemerkosaan. Ya, iya pelecehan Pak. Anak-anak kok dilecehin. Hanya 9 itu kenapa nggak dihukum maksimal Pak? Daripada susah-susah kita bikin perpu kebiri kimiawi ini. Tapi sekali lagi itu bukan berarti para dokter kemudian menentang presiden tercinta kita, tidak seperti itu. Ya, artinya ada hal-hal, ada sisi tertentu yang perlu kita pikirkan bersama gitu. Ya kan? Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Prof. Marsis tadi, ya, bahwa World Medical Association itu juga tidak membolehkan merusak tubuh manusia, merusak kualitas hidup manusia. Justru dokter harus meningkatkan kualitas hidup manusia begitu, bukan merusak. Itu World Medical Association. Nah, satu hal barangkali yang perlu kita renungkan bersama, ya, bahwa tidak ada data ilmiah yang menyatakan di negara-negara yang menerapkan kebiri kimiawi itu, tidak ada data ilmiah yang menyatakan bahwa dengan adanya hukuman kebiri kimiawi itu, efek jerah menjadi lebih besar dibandingkan maksudnya pemerkosaan efek jerah berkurang. pemerkosa. Ya, tidak ada data ilmiah seperti itu. Kalaupun ada itu tidak signifikan, Pak Karni. Ya, tapi tetap aja hukuman harus kita lakukan. Oh betul. Karena di Prancis pernah terjadi, semua orang yang mencuri itu digantung. Dan semua orang menonton eksekusi. Tapi ketika nonton itu pun, orang-orang yang nonton itu kecopetan. Ya, itu fenomena hidup. Nah, kita kan mengenal hukuman mati Pak Menteri. Saya tidak tahu apakah layak enggak pemerkosa dihukum mati. Kalau ada, kenapa enggak dihukum mati saja? Itu atau meminjam istilah Pak Buas, ya, diasingkan aja ke sebuah pulau, dikelilingi buaya katanya. Kenapa enggak seperti itu? Daripada susah-susah dengan perpu ini lalu melibatkan dokter yang juga bingung nih, mau bikin apa kita gitu kan. Nah itu barangkali jadi masukan. Menurut Pak Dokter tadi kalau saya nggak salah tangkap, orang yang begitu keluar dari penjara, dia bisa rehabilitasi lagi. Berobat lagi dia. Dia berobat Ya. lagi dan dia fungsinya kembali lagi, semula.
kembali lagi. Dia bisa memperkosa lagi, begitu? Kalau mau, ya. Iya, tentu saja kalau mau. Nah, satu hal Pak Karni, jangan dianggap kalau setelah disuntik itu lalu pria kehilangan gairah seksnya, lalu nggak ingin melakukan sama sekali, nggak seperti itu. Ya, karena di pusat seks di otak itu sudah terekam tuh. Ya, tapi kan tidak mampu lagi. Nah, ini menarik Pak Karni. Saya bisa bikin pria siapapun ereksi tanpa gairah seks. Sekarang juga, saat ini. Nah, kalau dia dalam penjara kan nggak mungkin. Tapi mungkin Nah, poinnya kecuali kalau di penjara berapa lama itu kan? kan Ya kan? dilakukan penyuntikan ketika di penjara, bukan setelah keluar. Setelah keluar Pak. Oh, setelah setelah keluar keluar. Pak, itu lebih repot lagi Pak. Setelah keluar dia datang ke dokter, dok saya begini-begini, bisa nggak? Bisa aja. Setelah keluar dari penjara justru lebih ini lagi Pak, lebih repot lagi Lebih tuh. bahaya lagi. Ya. Nah kira-kira seperti itu ya. Dikira penegak hukum dia udah lemah ya. Nah itu dia. Padahal banyak dokter yang bisa dia minta tolong kan. Jadi perkembangan iptek sekarang, iptek kedokteran yang terkait dengan hormon, andrologi, termasuk di dalamnya seksologi itu sudah luar biasa Pak. Jadi tanpa gairah seks kita bisa bikin orang ereksi Pak. Nah itu yang perlu dipertimbangkan kemudian. Itu sama dengan itu orang bikin rudal ada anti rudalnya. Baik Pak Menteri, saya persilakan Pak Menteri jawabnya. Baik. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Wimpi, Prof dan Pak Utama. Memang ada dilema di sana, tapi itulah ongkos yang harus ditanggung oleh seseorang. Kalau memang kita sudah sepakat memang kebiri perlu. Ongkosnya ya dia harus merasakan itu. Sama dengan ongkos yang harus dia rasakan kehilangan kemerdekaan kalau dihukum sampai 10, 5 tahun, 12 tahun, kemudian ditambah dengan itu. Tentu proses ini pastilah dengan rehabilitasi Pak Prof. Tetap pelaksanaan kebiri tentu pakai psikolog, pakai rehabilitasi. Setelah itu nanti bisa saja untuk melihat bagaimana dia pakai alat deteksi elektronik. Dilema hal yang sama saya kira di beberapa negara soal dokter harus melakukan eutanasia. Hal yang sama di beberapa negara Eropa eutanasia juga ada dokter melakukan. Tapi mereka mengatakan itu demi menghilangkan rasa sakit. Tapi tetap debatable. Abortus, provocatus, mana yang harus dikorbankan. Ini kan soal-soal timbangan-timbangan pilihan etik yang harus kita ambil. Yang harus kita ambil untuk kepada orang-orang yang kita sebut tidak layak. Kalau saya yakin dan percaya, kalau sampai hakim menjatuhkan hukuman tambahan kebiri, pastilah itu predator murni. Pastilah apa gitu ya, pedofil yang ini dikasih itu hukuman kebirinya. Nanti kami akan membahas, tapi terima kasih masukannya. Kita akan bahas nanti peraturan pemerintahnya, teknis dan yang lain-lain. Bahwa sekarang ini di beberapa negara hukuman mati sudah dengan lethal injection, suntik mati. Tidak lagi ditembak seperti dengan negara kita. Saya kira kita juga sudah mulai harus berpikir metode hukuman mati kita tidak lagi seperti itu. Suatu saat saya juga punya keinginan untuk. Tapi nanti kalau ID juga mengatakan kami nggak mau suntik itu, celaka juga kita. Kita cari perawat terpaksa, ya kalau pas dosisnya. Karena memang suntik itu salah-salah dosis bisa mengakibatkan siksaan yang sangat mengerikan. Pernah ada movie mengenai hal itu. Jadi dimanapun pilihannya barangkali, tapi karena ini adalah sudah undang-undang yang sudah disahkan, sekarang tinggal kita mendengar bagaimana fraksi-fraksi teman-teman di DPR, apakah menerima ini untuk disahkan sebagai undang-undang. Kalau DPR mengatakan sobit kita sahkan, maka like it or not, we have to do it. Kita harus hormati hukumnya gitu. Ini barangkali, tapi kami akan menghormati pandangan dari Prof. Utama, Prof. Wimpi. Nanti barangkali teknisnya seperti apa, pelaksanaannya, turunannya,
ini akan kita bicarakan secara mendalam. Saya kira itu. Ya Pak, tapi ya mungkin yang dikatakan oleh para dokter tadi Pak. Kalau itu jadi juga terpaksa mungkin pemerintah melatih para sipirnya bisa menyuntik untuk apa kebiri tadi. Mungkin kalau dokter ya perawat-perawat yang sudah senior Atau perawat, dilatih. karena Ya, mereka terikat. ya, Tapi betul. kalau saya melihat, memang harapan kami itu hukuman maksimal tadi itu sudah cukup memuaskan publik. Karena kalau Bapak bilang tadi ada hukuman tambahan identitas diumumkan, seharusnya semua kejahatan Ya. diponis. Nggak ada loh identitas di dunia ini yang ditutup seperti di kita. Orang udah terampau merkosa, masa oleh polisi dikasih matanya aja kelihatan, malah dilindungi. Ya orangnya jadi bersembunyi di balik. Teroris juga dilindungi juga. Kadang-kadang penegak hukum kita juga aneh-aneh Pak. Yang nggak ada di dunia lain, dilakukan di sini. Jadi sebetulnya itu nggak perlu ditambahkan. Udah harusnya begitu. Narapidana dibuka ininya, mau perampok kayak narkoba kayak orang tahu siapa pelaku. Karena itu memang hukuman sosial yang ini. Tapi tanpa itu pun Pak, dengan media sekarang apalagi dengan media Pak Karni, sebaik nampak di TV sudah langsung orang tahu identitasnya. Hanya memang standarnya menjadi apa ya, menjadi rancu. Ya. Kadang-kadang media menulis namanya IM, di belakang disebutnya juga namanya gitu. Terakhir-terakhirnya disebut, di awal aja IM, kemudian IM-nya ini diperpanjang di akhirnya gitu. Saya sering lihat begitu. Nah kalau Tapi inisial lebih kacau lagi Pak. Bisa-bisa inisial itu punya banyak orang. Jadi orang bisa menuduh orang lain di belakang. Ya Bang Karni. Baik. Jadi saya kira memang dimanapun tidak ada undang-undang yang 100% disetujui oleh semua. Betul, hukuman mati pun nanti Tapi pasti saya akan kira harus dilawan kita, lagi ya, Pak. respons publik cukup baik dan karena apa? Karena memang sudah sangat meresahkan sekali, Pak. Meresahkan sekali. Ya hukuman mati yang kita sepakati ramai-ramai pun Ya. Pak Pigai nanti pasti tidak setuju Iya. Pak. Dan memang tugasnya untuk tidak setuju sebagai Komnas HAM. Iya, iya sekarang. Ya, terima kasih Bang Karni. Baik. Sebentar lagi saya izin. Selamat. Nanti ada Pak Karyono. Selamat yang jalan meneruskan. Terima Pak kasih. Menteri. Thank you. Selamat jalankan tugas. Kita rehat dulu sejenak.